Guys, mempraktekkan kasih bukan suatu hal yang mudah bagi kita umat manusia. Tapi kekristenan terlahir didasari atas kasih. Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita baca perikop itu guys, jelas di situ. Karena Allah mengasihi kita, karena Tuhan begitu peduli dengan kita ketika kita sudah jatuh dalam dosa, karena Allah tidak mau kita binasa, sehingga ia rela mengosongkan dirinya, mengambil wujud manusia, dan dia datang ke dunia hanya untuk menebus dosa manusia. Itu karena kasihnya Allah kepada kita lewat Yesus Kristus. Maka dari itu guys, kalau kita bicara kita orang Kristen, berarti dasar hukum yang harus kita pegang adalah hukum kasih. Walaupun memang mempraktekkan hukum kasih itu bukan hal yang mudah. Kita akan melawan diri kita sendiri, hati nurani kita. Kita akan melawan arus dunia. Tapi memang itu harus kita praktekkan. Karena kenapa? Di firman Tuhan berkata, kalau kita benar-benar menjadi anak Allah, kalau kita benar-benar sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi segambar dan serupa dengan Dia, dan kita disempurnakan di dalam Yesus lewat hukum kasih. Kasih itu bicara selalu akan bertentangan dengan logika manusia. Karena kenapa? Karena kita manusia sudah tercemar oleh dosa. Yang selalu ada di dalam pikiran kita, yang selalu ada di dalam hati kita, hanyalah hal-hal yang jahat. Firman Tuhan berkata guys, kalau kita baca, ternyata kalau kita katanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada upahnya. Itu jelaskan Yesus bicara, ketika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, tidak ada upahnya. Tapi yang ada upahnya ketika kita mengasihi orang yang membenci kita, ketika kita mengasihi orang yang memusuhi kita, bahkan pun ketika orang menganiaya kita, kita tetap mengasihi orang itu dan kita doakan. Dan ada juga di firman Tuhan berkata bahwa kasihilah musuhmu dan berilah makan kepada orang yang membencimu. Dengan begitu kamu menumpuk bara api di kepalanya. Jadi guys, begitu sangat penting sekali jika kita mempraktekkan hukum kasih. Karena kalau kita tidak mempraktekkan hukum kasih, kita tidak akan pernah sempurna di dalam Yesus Kristus. Jadi guys, walaupun hukum kasih itu bertentangan dengan hukum manusia, hukum dunia, tetap kita harus praktekkan. Kalau ada orang yang membenci kita, sekalipun sudah melukai hati kita, sekalipun benar-benar sudah membuat kita menderita, sekalipun orang itu sudah benar membuat kita hancur, tapi firman Tuhan berkata, ampunilah orang tersebut, berdoalah untuk orang tersebut, dan tetap tabur kasih. Itulah praktek kasih yang sesungguhnya. Tuhan tidak mengajarkan kita ketika orang membunuh kita, kita harus bunuh balik orang itu. Ketika orang melempar batu, kita harus balik lempar batu orang itu. Tapi firman Tuhan berkata, ketika orang melempar kita dengan batu, kita harus balas dengan kapas. Memang sangat-sangat luar biasa hukum kasih itu guys. Dan saya percaya rata-rata hampir semua kita manusia sulit mempraktekkan hukum itu. Tapi itu adalah perintah Tuhan. Tapi itulah adalah ajaran Tuhan. Karena di firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mempraktekkan kasih, kita tidak sempurna menjadi anak-anak Allah.
Hukum kasih itu hukum tertinggi orang Kristen. Bahkan pun orang Kristen jadi karena kasih itu sendiri. Dan siapa kasih itu? Adalah Yesus sendiri. Jadi kita harus menjadi seperti dengan Yesus. Ketika dia dicaci, dimaki, diludahi, bahkan pun sampai mati di kayu salib, dia tetap mengasihi manusia, dia tetap mengasihi orang yang sudah membunuhnya, dia tetap mencintai manusia. Maka itu guys, kita sebagai orang Kristen, sesulit apapun hukum kasih, memang kita harus praktekkan. Karena kalau kita tidak bisa mempraktekkan hukum kasih, berarti nerakalah tempat kita. Tidak guna kita punya harta melimpah guys, tidak guna kita punya kedudukan dan jabatan tinggi, tidak guna kita punya kepintaran, kecerdasan, tapi kalau kita tidak bisa mempraktekkan kasih yang sesungguhnya, itu semua tidak ada faedah. Jadi walaupun kita mungkin hidup sederhana, walaupun kita hanya apa adanya, tetapi kalau kita mempraktekkan kasih itu, kita akan dimerdekakan oleh kasih itu. Jadi sekali lagi saya katakan guys, kalaupun sudah ada orang yang melukai hati kita, bahkan pun tindakan perbuatan dia benar-benar menghancurkan hidup kita, firman Tuhan berkata saat ini, kita harus mengasihi orang itu, kita doakan orang itu, dan kita minta Tuhan supaya Tuhan berikan pertobatan. Tuhan, aku tidak mau menghakimi dosa orang itu Tuhan, tapi saya serahkan penghakiman itu di dalam tangan Tuhan. Kalau dosa yang dia lakukan kepada kita sudah melanggar hukum manusia, kita bawa dia di ranah hukum pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah. Kita serahkan pemerintah yang menangani, yang menghukum orang yang sudah melukai hati kita. Tetapi ketika juga pemerintah memberikan konsekuensi, bukan berarti kita harus benci juga orang itu. Ketika dia sudah mendapatkan hukum dari pemerintah sebagai wakil Allah, kita tetap mengampuni orang tersebut. Jangan kita menjadi hakim atas orang tersebut, atau guys, jangan kita dendam, jangan kita sakit hati terus seperti dihukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum kasih, hukum Kristus, tidak ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi ketika kita dilempar batu, kita harus balas dengan kapas. Ketika orang menganiaya kita, kita doakan orang itu. Karena firman Tuhan berkata, sekali lagi saya katakan, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada upahnya. Yang ada upahnya ketika kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Karena kenapa guys, seringkali juga terjadi, kalau saya baca di dalam firman Tuhan, dikatakan di situ, manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Jadi seringkali juga kita, iman kita dipertajam oleh Tuhan lewat kelakuan orang-orang di sekitar kita, lewat kelakuan orang lain. Jadi apa yang mereka lakukan kepada kita yang mungkin melukai, tidak berkenan kepada kita, ada maksud-maksud Tuhan di dalamnya. Kita akan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu guys, ketika orang menjahati kita, kita jangan terintimidasi atau kita ikut-ikutan jahat seperti orang tersebut. Jangan sampai ketika dia membenci kita, kita ikut membenci dia. Jangan sampai dia melempar batu kita, kita balas dengan melempar batu. Tapi hukum kasih itu bicara ketika orang melempar kita dengan batu, kita balas dengan kapas. Dan guys, memang ketika Tuhan menguji iman kita, seringkali juga Tuhan uji lewat orang-orang di sekitar kita. Maka itu guys, marilah kita sungguh-sungguh belajar mempraktekkan kasih. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, tidak memegahkan diri. Tetapi kasih itu benar-benar
ada hati tulus untuk sesama kita manusia. Kasih itu tidak iri hati kepada sesama kita. Kasih itu tidak munafik kepada sesama kita. Kasih itu tidak